Perkenalkan, nama saya Injili Renunungu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Sistem Pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi atau RIS. Sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi atau RIS adalah sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni. Pasal 118 konstitusi RIS antara lain: A. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. B. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS tahun 1950. UUDS tahun 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam konstitusi RIS. Di dalam pasal 83 UUDS 1950 dinyatakan: A. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk sebagiannya sendiri-sendiri. C. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak atau tak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: 1.
Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemenkan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. D. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Sekarang ini sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945, hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan yang baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket, dan 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian atau bikameral, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pada anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilannya serta di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. 2. Dengan demikian ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, sistem check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. B. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan penjelasan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial. Tapi dalam praktiknya, banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer. Jadi dapat dikatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan parlementer. Tetapi sebagai pemegang kekuasaan tertentu berbeda dengan sistem parlementer yang dimana pemegang kekuasaan ada parlemen atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem presidensial erat berhubungan dengan trias politikal atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pembagian kekuasaan inilah yang saat ini semakin bias dalam pemerintahan Indonesia. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 2. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. 1. Badan eksekutif memiliki kedudukan berdiri terpisah karena perbedaan kekuasaan pada parlemen. 2. Badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu dalam melakukan kekuasaan yang dibatasi. 3. Program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa baktinya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. B. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaannya diawasi secara langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan berdiri sendiri. 2. Sistem pertanggungjawaban tidak ada secara hukum, hanya secara moral. 3. Kebijakan publik umum hasil lobi-lobi antara eksekutif dan legislatif dapat jadi keputusan tidak tegas dan tersandar kepentingan politik bersama. Sekian presentasi singkat dari saya, diucapkan banyak terima kasih. Dan jika dari kalian masih ada yang bingung mencari universitas yang bagus, saya sarankan yaitu mendaftar di UNPI. Karena UNPI merupakan salah satu fakultas yang berakreditas dan memiliki fasilitas yang lengkap, suasana yang nyaman, dan serta dapat memperoleh ilmu yang baik.